yang mengalahkan BTS hingga Taylor Swift di Spotify Indonesia tahun ini. Tulus menjadi musisi paling didengarkan di Spotify Indonesia pada tahun 2022, bahkan mengalahkan BTS, Justin Bieber, dan Taylor Swift. Nah, setelah itu dalam daftar musisi paling didengarkan di Spotify Rap 2022 versi Indonesia ada Mahalini, Rizky Febian, Niki, Tiara Andini, Pamungkas, dan Olivia Rodrigo. Setiap jelang akhir tahun tuh biasanya Spotify akan merilis ya daftar lagu atau musisi yang paling didengar penggunanya alias Spotify Rap. Gak hanya itu, tapi juga Tulus berada di puncak daftar album dan lagu yang paling banyak diputar di Spotify wilayah Indonesia. Wow, dan ini merupakan pertama kalinya dalam 7 tahun terakhir tuh seorang penyanyi Indonesia berhasil mengungguli artis-artis internasional sebagai artis yang paling banyak didengarkan di Indonesia di Spotify. Wow, keren nih Tulus ya. Sementara itu Bad Bunny kembali dinobatkan sebagai musisi paling didengar di layanan streaming Spotify secara global di tahun ini guys. Selain Bad Bunny ada juga 5 daftar teratas musisi yang paling didengar secara global seperti Taylor Swift, Drake, The Weeknd, dan BTS. Sementara itu untuk secara global lagu yang paling didengarkan di Spotify adalah As It Was dari Harry Styles. Kemudian diikuti oleh Heatwaves milik Glass Animals, Stay With Justin Bieber milik The Kid Laroi, dan 2 lagu dari Bad Bunny yaitu Mi Porto Bonito dan Titi Me Pregunto. Wah, keren banget itu loh, apalagi katanya Spotify tadi pertama kalinya dalam 7 tahun terakhir penyanyi Indonesia berhasil mengungguli artis-artis internasional sebagai artis yang paling banyak didengarkan di Indonesia melalui Spotify. Emang lagunya Tulus tuh gak pernah gagal sih. Apalagi yang kemarin album terakhirnya Tulus yang bener-bener aduh hati-hati di jalan 17 itu bener-bener sih kayak menjadi trending yang lumayan cukup lama sih. Keren. Nah, kalau yang satu ini pasti rock lovers tahu, Super Junior. Kalian tahu lah gimana perjalanan Super Junior dan kiprah dari Super Junior di industri K-pop bakal diangkat menjadi serial dokumenter berjudul Super Junior The Last Man Standing. Dokumenter ini bakal tayang di layanan streaming Disney Plus. The Last Man Standing mengisahkan perjalanan Letuk, Yesu, Shindong, Siwon, Donghae, Haechul, Ryeowook, Kyoyeon, dan Unyok sejak debut pada 2005 silam. Serial ini juga mengusung genre dokumenter musik yang disutradarai oleh Choi Jong-hyun, sementara pimpinan SM Entertainment Lee So-man juga akan bertindak sebagai produser untuk dokumenter tersebut. Selain karir NCT 127 sebagai boy group papan atas K-pop juga turut diangkat menjadi dokumenter. Konten dengan judul Sementara NCT 127 The Lost Boy ini akan menampilkan dokumentasi grup idol kala melakoni rangkaian tur dunia ke Amerika hingga Asia Tenggara. Wow, jadi nggak hanya Dongsengnya aja yang punya film dokumenter, tapi Sunbae-nya juga punya guys. Di sisi lain, Disney Korea juga mengumumkan sejumlah dokumenter yang akan mengangkat kisah sejumlah idol K-pop lainnya, salah satunya BTS Monuments Beyond the Moment, perjalanan sang grup idol yang juga diangkat menjadi serial dokumenter. Nah, jadi ada kiprah J-Hope BTS sebagai anggota boy group maupun soloist juga akan diangkat menjadi dokumenter, namun kontennya belum memiliki judul resmi. Yap, emang banyak ya rock lovers dari beberapa idol-idol Korea Selatan yang cerita atau kisah perjalanan mereka itu diangkat menjadi sebuah dokumenter. Wow, keren banget ya. Ini juga kemarin serem banget sih. Petinju asal Meksiko, Saul Canelo Alvarez meminta maaf atas cuitan yang bernada ancaman terhadap Lionel Messi. Sebelumnya si Canelo Alvarez ini sempat marah banget karena melihat video Messi di ruang ganti pada saat itu yang kalau menurut Canelo sih Messi itu nginjak jersey dari miliknya Meksiko. Ya nggak terima lah kalau Messi nginjak-nginjak jersey Meksiko. Dan dari cuitan Canelo itu sempat membuat beberapa sosok dari lapangan hijau angkat bicara membela Messi, termasuk Sergio Aguero,
Cesc Fabregas dan pemain timnas Meksiko Andres Guardado. Bahkan nih Rock Lovers, legenda tinju kelas berat Mike Tyson disebut-sebut membela Messi dan gak keberatan kembali ke ring tinju untuk bertemu dengan Canelo. Aduh, kalau beneran serem banget kan si Canelo sama Mike Tyson. Aduh. Dan memang sih kemarin beberapa pemain juga udah mengklarifikasi kalau sebenarnya dari video itu tuh gak sengaja si Messi ini kakinya kena ke jersey Meksiko. Karena kan memang biasanya jersey ada di bawah lantai itu adalah pemandangan yang wajar, karena kalau setelah pertandingan itu keringetan, jadi baju yang basah ya langsung ditaruh di lantai. Dan dalam video itu juga si Messi nggak sengaja aja sih kakinya kena ke jersey Meksiko. Si Canelo nggak terima, dipikir si Messi dengan sengaja gitu ngelap-ngelap lantai pakai jerseynya Meksiko. Ya tapi sekarang udah better lah ya, si Canelo juga udah meminta maaf juga. Itu berarti ancamannya nggak jadi guys, karena si Canelo udah minta maaf. Ya udahlah, jangan ada ribut-ribut ya. Kita mau Piala Dunia yang tahun ini tuh damai-damai aja, calm, dan benar-benar kita menikmati suasana Piala Dunia. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas menolak kehadiran utusan khusus Amerika Serikat di bidang memajukan HAM kelompok LGBTQI+ Jessica Stern di Indonesia bulan depan. Anwar menilai pemerintah Indonesia sudah sepatutnya tidak menerima tamu yang tujuannya untuk merusak nilai-nilai luhur dari agama dan budaya bangsa Indonesia. Karena ajaran 6 agama yang diakui di Indonesia saat ini gak ada yang mentolerir praktek LGBTQI+. Nah, buat rock lovers yang belum tahu infonya, si Jessica Stern ini dijadwalkan mengunjungi Indonesia pada 7 hingga 9 Desember mendatang untuk bertemu dengan pemerintah dan perwakilan dari masyarakat sipil untuk membahas hak asasi manusia, termasuk memajukan hak asasi manusia LGBTQI+. Gimana ya? Indonesia sebagai salah satu negara yang mengakui 6 agama, dan dari 6 agama itu memang tidak ada yang membenarkan atau mentolerir LGBTQI+. Ya, kita tunggu aja rock lovers gimana kelanjutannya. Akankah si Jessica Stern ini jadi ke Indonesia apa enggak setelah MUI menolak kedatangannya? Lovers, dengarkan terus Rock News setiap hari Senin sampai Sabtu hanya di Spotify dan Noise. Mau info terupdate di HP-mu? Follow Instagramnya di @rocknews_network, Twitter dan TikToknya di @rocknewsnetwork. Sampai jumpa di Rock News edisi berikutnya.